Mungkin itu saya. Terima kasih pimpinan. Pak Goyut. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan komisi dan anggota komisi 2 yang saya hormati, dari Kementerian ATR BPN, Pak Suyus, Pak Tejo, dan Pak Snedi yang saya hormati, juga dari PKN yang saya hormati, Pak Wakil Wali Kota, juga Kanwil dan Kantah ATR BPN yang sekarang lagi ada Zoom, dan juga warga Sumsel yang diwakili Pak Nardi, ya, juga Bu Yatmi dari Tangsel dengan pengacaranya, juga para guru P3K yang saya hormati semuanya. Jadi kita sebetulnya sangat sedih ya, karena setiap kali kita rapat dengan ATR, juga dengan warga masyarakat, pasti yang ada adalah sengketa tanah yang selalu ada dilaporkan ke kita, dan kita juga sangat sedih karena tidak bisa langsung bisa membantu masyarakat yang sementara ini banyak mengadu kepada kita. Dan saya terima kasih karena warga mengadu kepada kita, karena kita tahu bahwa mereka betul sekali tadi apa yang dikatakan Bu Yatmi, kalau dilarikan ke hukum, persoalan hukum, kelihatan mereka itu nggak mampu menghadapinya. Dari sisi ekonomi yang mereka juga udah berat, ya, apalagi seringkali di media banyak orang yang mengadu ke pengadilan sertifikatnya asli aja, bukan fotokopi, kalah dengan yang difotokopi. Malah ada yang ditahan sudah 7 bulan, itu baru-baru kemarin agak viral juga. Jadi kami sangat memahami ketika mereka kalau dilarikan ke jalur hukum, mereka memang agak keberatan. Satu-satunya harapannya mungkin ya di Komisi 2, karena DPR adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat, ya. Dan saya sepakat sekali tadi bahwa seharusnya DPR ini bisa memanggil, ya, kalau ada laporan dari masyarakat yang diadukan, yang teradu pun mestinya bukan hanya kuasa hukumnya, tapi memang harus direktur. Mereka harus menghormati, ya, sebagai lembaga resmi, ya, yang kita itu dipilih oleh rakyat. Kami tidak berlama, hanya satu aja yang saya ingatkan, persoalan ini timbul terus-menerus di kita. Padahal kita ini negara Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Di dalam Islam itu, tanah ini sangat luar biasa, sangat dilindungi. Orang mencuri tanah, mengambil tanah sejengkal ini hukumannya di akhirat sangat luar biasa. Ini saya belajar dari Mas Asis, karena ada hadis Nabi yang luar biasa. Jadi Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menzalimi mengambil sejengkal tanah orang lain tanpa hak, maka pada hari kiamat Allah akan memikulkan kepadanya beban dari 7 lapis bumi. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Bukhari nomor 2454 dan Muslim 1610. Artinya kalau bicara seperti ini, mestinya nggak ada lagi ada persengketaan tanah. Kalau kita negara di negara Pancasila, ya. Semuanya takut ini. Baik itu korporasi, baik itu warga, dan pemerintah juga. Mestinya adalah bagaimana agar di negara kita tidak ada satupun yang mencuri, mengambil, ataupun memanipulasi
tanah yang bukan haknya. Ini sangat luar biasa. Sehingga kami mohon ini, ya, ini terutama Kementerian ATR BPN dan kebetulan ini saudara kami Mas Patejo yang membidangi sengketa ini, ya, agar ke depan, ya, siapapun yang mau mengajukan hak milik HGB apapun harus dipastikan tuh betul bahwa tidak ada sejengkal tanah, ya, yang diambil dari orang lain yang memang bukan haknya. Ini tidak hanya satu hadis ini, karena ada hadis lain juga dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau juga hampir sama. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka Allah akan memikulkan kepadanya tanah tersebut sampai 7 lapis bumi pada hari kiamat. Sehingga kalau kita ini warga negara Indonesia yang baik, pemerintahan yang baik, insya Allah ke depan itu tidak ada lagi sengketa tanah yang judulnya adalah mengambil hak orang lain ataupun merekayasa hak orang lain supaya menjadi hak miliknya. Ini aja yang perlu kita sampaikan, ya. Karena itu Komisi 2 ini udah berkali-kali dan terlalu aja persoalannya adalah sengketa tanah. Dan untuk para guru PDK, ya, saya tadi sempat agak teringat ketika ada Bu Guru menyanyikan lagu itu, ya. Saya jadi ingat saya sekolah, Bu. Cuman sayangnya kalau ada Bu Guru nyanyi saya sedih. Karena saya pelajaran keseniannya paling jeblok, Bu. Satu-satunya yang merah itu di kesenian. Jadi ingatannya pasti, wah saya bodoh sekali itu, ya. Gitu. Tapi apapun tadi, ya, kami semua di sini percayalah kami sudah maksimal, ya, walaupun bukan sudah berhenti tidak, tapi harus berjuang terus seperti tadi Ibu yang sudah hampir pensiun baru diangkat gitu, ya. Udah kami alami juga beberapa kali ketika kami hadir di dalam tes CPNS penerimaan itu. Banyak kami sedih ketika orang-orang yang sudah seharusnya hampir pensiun masih ikut tes gitu. Tapi itu adalah upaya kami, ya, agar terselesaikanlah masalah persoalan guru-guru kita. Indonesia sangat banyak kekurangannya gurunya, tapi kok masih banyak juga guru yang bermasalah gitu, ya. Kita masih banyak. Cuman sayangnya ini ada juga ibu guru juga, ya. Ada beberapa ketika mereka sudah lulus P3K tapi banyak mundur. Ada yang mundur karena tidak sesuai penempatannya gitu, ya. Padahal kami ingin membantu supaya itu selesai, ya. Ada beberapa yang CPNS juga. Ya mudah-mudahan ke depan doakan kami semua agar kami bisa menyelesaikan persoalan-persoalan para honorer agar semua bisa selesai dengan baik. Itu aja yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Undang-Undang Dasar Pasal 33